Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1435. Kata-kata ini menyakiti hatimu. Ye Guan menatap Sui Gujin. Sui Gujin memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan sangat acuh tak acuh. Dia memakan mie-nya perlahan-lahan tanpa melihatnya. Ye Guanze jelas-jelas sangat gembira. Dia menghabiskan mie-nya dalam waktu singkat, lalu berbalik dan berkata dengan suara keras, "Bos, tolong semangkuk lagi." Oke, wajah bosnya secerah bunga krisan. "Tuan, apakah Anda ingin memesan semangkuk mie lagi yang baru saja dipesan istri Anda?" Wanita, wajah Sui Gujin langsung berubah dingin, dan Ye Guan buru-buru berkata, Ya, ayo." Oke, sang bos mengambil bola mie lainnya dan menaruhnya ke dalam panci. Sui Gujin terus makan mie. Setelah beberapa saat, dia menghabiskan mie itu. Dia nampaknya masih belum puas. Jadi dia perlahan mengambil mangkuk besar dan meminum sup mie itu. Ye memperhatikan gerakannya dan tidak bisa menahan senyum. Wanita ini benar-benar mengejutkannya. Ia mengira kalau orang setinggi dan sehebat dia pasti tidak suka dengan perilaku makan di jalanan seperti ini. Tapi tidak disangka ternyata dia orangnya santai-santai saja dan tidak punya perasaan setinggi itu sama sekali. Sui Gujin menyadari tatapan Ye Guan, tetapi dengan lembut meletakkan mangkuknya, lalu menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Ada begitu banyak orang di sini. Tolong jangan menatapku seperti itu. Oke, jika seseorang tidak tahu, mereka mungkin berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara kita." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya sedikit terkejut." Sui Gujin menyeka kuah mie dari sudut mulutnya dengan lembut dan berkata dengan tenang, "Kau membawaku ke sini untuk makan mie karena kau ingin aku merasakan kehidupan kelas bawah, kan?" Ye Guan berkata, "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Sui Gujin menatapnya, "Saya tidak dilahirkan sebagai kepala lembaga pemikir." Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, "Bisakah kamu menceritakan tentang masa lalumu?" Dia sebenarnya mencari informasi tentang Sui Gujin, ingin tahu lebih banyak tentangnya, tetapi tidak ada informasi tentangnya di peradaban Sui Ming. Sui Gujin berkata dengan tenang, "Tidak ada yang perlu dikatakan." Melihat dia tidak ingin berbicara, Ye Guan tidak bertanya lagi. Dia menoleh ke arah bos dan wanita yang sedang membuat mie. Mereka tidak hidup lebih dari 100 tahun. Bagi mereka, dunia yang stabil dan kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Namun, jika tidak ada aturan di dunia ini, mereka mungkin akan mati tanpa alasan di saat berikutnya, karena selama dua orang yang sedikit lebih kuat datang dan bertarung di sini, kekuatan yang tersisa saja dapat menghancurkan kota ini selamanya. Sui Gujin menatapnya dan berkata, "Kamu ingin mengendalikan semua orang berkuasa di alam semesta." Ye Guan mengangguk, "Ya." Sui Gujin tidak berbicara. Ye Guan berkata, "Saya ingin mendengar lebih banyak ide Anda." Sui Gujin berkata, "Ide Anda tidak salah. Setiap pemberi perintah akan membuat aturan untuk membatasi beberapa orang agar tidak bertindak gegabah. Sama seperti tanah lama, masih ada ketertiban dan aturan, dan yang kuat tidak dapat bertindak gegabah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengalokasikan sumber daya alam semesta ini secara wajar?" Ye Guan terdiam. Sui Gujin melanjutkan, "Sumber daya di setiap alam semesta tidaklah tak terbatas. Bagaimana Anda mengalokasikan sumber daya ini? Bahkan jika Anda akhirnya menyatukan seluruh alam semesta dan tidak ada musuh yang tersisa, pernahkah Anda memikirkan masalah bahwa ketika tidak ada musuh di luar,
masalah akan mulai muncul di dalam. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ada masalah lain yang lebih jauh. Setelah Anda membangun ketertiban, Anda harus membangun sistem reinkarnasi. Setelah seseorang meninggal, dia akan bereinkarnasi, dan reinkarnasi adalah sebuah keterampilan. Jika seseorang sangat kuat saat dia masih hidup dan telah membangun koneksi sebelumnya, dia dapat terlahir kembali dalam keluarga yang baik dan terus menjadi generasi kedua di kehidupan selanjutnya. Tetapi mereka yang miskin dan tidak punya uang untuk membangun koneksi hanya akan menjadi sapi dan kuda di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Jiwa kecil, Ye Guan juga sedikit terkejut. Dia benar-benar belum memikirkan pertanyaan ini. Mungkinkah situasi yang digambarkan Sui Gujin bisa terjadi? Itu sepenuhnya mungkin. Sui Gujin berkata, jika sebuah tatanan tidak dikelola dengan hati-hati, tatanan itu akan mendatangkan penderitaan yang tak berkesudahan bagi orang-orang di bawah. Selain itu, dunia kita bukanlah dunia biasa. Ini adalah dunia para pejuang. Tempat reinkarnasi diperbolehkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan menjadi sapi atau kuda dalam kehidupan ini, dan kemungkinan besar ia akan menjadi sapi atau kuda di kehidupan berikutnya, atau bahkan di kehidupan berikutnya. Namun mereka yang berada di atas selalu dapat menjadi yang terbaik dari yang terbaik, sejak mereka dilahirkan. Wajah Ye Guan tampak sedikit jelek. Saat ini, 2 mangkuk mie panas disajikan. Sui Gujin melirik Ye Guan, yang tampak sedikit tidak senang. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, seringkali, ketidaktahuan adalah sejenis kebahagiaan. Karena ketidaktahuan, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah sapi dan kuda. Oleh karena itu, banyak kerajaan feodal akan menerapkan kebijakan untuk membuat rakyatnya tetap bodoh. Aku akan memberitahumu setelah aku selesai makan. Ye Guan, Sui Gujin terus makan mie. Dia tidak makan dengan lahap seperti Ye Guan, tetapi makan dengan elegan. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap Sui Gujin. Jadi, apa pendapatmu sebenarnya tentang pesananku? Sui Gujin menatapnya, apakah pendapatku penting? Ye Guan mengangguk, kamu sangat penting bagiku. Sui Gujin yang sedang makan mie tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan dan berkata, jangan seperti ini terus-menerus. Kamu harus menghormatiku. Tidak ada yang salah di antara kita. Jika kamu mengatakan ini, orang-orang akan salah paham. Jiwa kecil, Sui Gujin jelas-jelas tidak ingin berdebat dengan Ye Guan tentang masalah ini. Dia berkata, jika Anda ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang lain tentang pesanan Anda, maka Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Selama Anda bertanya, Anda akan mendapatkan jawabannya. Ye Guan Dao, apa masalahnya? Sui Gujin menatap Ye Guan, jika keluargamu tidak ada, apakah masih ada yang akan mematuhi perintahmu? Ini sungguh menyakitkan. Ye Guan terdiam. Sui Gujin menatapnya. Apakah kamu punya jawaban? Ye Guan mengangguk. Sui Gujin berkata, banyak orang yang mematuhi perintahmu. Apakah mungkin mereka hanya memanfaatkan perintahmu untuk mendapatkan keuntungan? Atau, mereka harus mematuhi perintahmu karena keluargamu? Dan saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup. Ye Guan menatapnya. Kenapa? Sui Gujin berkata dengan tenang, itu tidak enak didengar dan menyakitkan hati. Jika kamu mengatakannya terlalu banyak, itu akan membuat orang membencimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, katakan padaku, jika aku tidak bisa menerima ini, lalu bagaimana kita bisa bicara tentang membangun ketertiban? Sui Gujin masih menggelengkan kepalanya dan melanjutkan makan mie.
Kali ini dia makan dengan sangat cepat dan menghabiskannya dalam waktu singkat. Ye Guan berkata, "Jika kau tidak memberitahuku, aku akan terus menatapmu." Sui Gujin melotot padanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Silakan saja, aku benar-benar ingin mendengarnya." Sui Gujin mengambil mangkuk dan menyeruput supnya, lalu berkata, "Biarkan aku menghabiskan miku." Ye Guan berkata, "Bos, tolong semangkuk lagi." "Oke." Sang bos tersenyum cerah. Sui Gujin berkata, "Anda tidak selalu bisa berbicara tentang menegakkan ketertiban. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah revolusi, sebuah pemberontakan, tanpa kekuatan absolut. Anda mengatakan ingin menegakkan ketertiban. Bukankah Anda sedang mencari masalah?" Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Jika kamu setengah sekuat bibimu, aku pasti akan menjawabmu tanpa ragu bahwa pesananmu benar-benar bagus dan merupakan berkah bagi seluruh alam semesta. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu dalam pesananmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sui Gujin bertanya lagi, "Siapa yang lebih kuat, bibimu atau Master Pena Dao Agung?" Ye Guan berkata, "Bibiku." Sui Gujin menatapnya, "Jika bibimu yang ingin mendirikan ordomu, apakah menurutmu pemilik Daobi akan berani melompat?" Ye Guan, Sui Gujin melanjutkan, "Bibimu membiarkanmu pergi dan membiarkanmu melakukannya. Pernahkah kamu memikirkan alasannya?" Ye Guan mengerutkan kening. Sui Gujin berkata, "Dia memintamu datang dan melakukan ini karena dia benar-benar berpikir pesananmu sangat bagus dan menyetujuimu, atau karena kamu hanya keponakannya?" Ye Guan terdiam. Sui Gujin melanjutkan, "Sejauh ini, apakah Anda pernah mengandalkan kekuatan dan perintah Anda sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari sebuah peradaban atau dunia?" Ye Guan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Bibikulah yang biasanya datang untuk membersihkan kekacauan ini. Kakekku juga kadang-kadang datang." Sui Gujin mengangguk. "Sekarang, jika Kaisar Fan Zhao atau Guru Dao Pen datang menyerangmu, apa yang dapat kau lakukan? Bisakah kau mengakhirinya sendiri?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Sui Gujin berkata, "Saya tidak menceritakan hal ini untuk mengecilkan hati Anda, tetapi untuk membuat Anda memahami situasi sebenarnya dari ordo Anda. Situasi sebenarnya adalah tidak banyak orang yang benar-benar mengenali ordo Anda, dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendukung Anda dalam menegakkan ordo ini." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Apa yang baru saja aku katakan adalah apa yang sebenarnya aku pikirkan." Ye Guan mengangguk, "Terima kasih telah memberitahuku kebenarannya." Sui Gujin berkata, "Ada solusinya." Mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Sui Gujin menatapnya dan berkata, "Para pakar top itu tidak akan begitu mengenalimu, tapi mereka yang di bawah akan begitu mengenalimu." Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat bos dan istrinya. Lihat, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. "Mengapa? Karena metode Guangxuan Anda melindungi mereka. Banyak manfaat yang telah Anda rumuskan memungkinkan mereka untuk benar-benar menikmatinya. Jika Anda memperlakukan mereka dengan baik, mereka secara alami akan mendukung Anda. Secara sederhana, Anda harus tumbuh bersama dengan orang-orang biasa di bawah. Jika tidak ada ahli tingkat atas yang mendukung Anda, maka buatlah sekelompok ahli tingkat atas sendiri. Jika tidak ada kekuatan tingkat atas yang mendukung Anda, maka buatlah sekelompok kekuatan tingkat atas." Ye Guan menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya. Sui Gujin melanjutkan, "Yang perlu Anda lakukan sekarang bukan hanya meningkatkan kekuatan Anda, tetapi juga memimpin orang-orang itu untuk tumbuh bersama.
karena Anda melakukan ini untuk semua makhluk hidup, maka biarlah semua makhluk hidup menjadi satu dengan Anda, benar-benar satu, sama seperti sekarang, jika orang-orang di bawah Anda benar-benar satu dengan Anda, saya dapat yakin bahwa di seluruh negeri lama, mungkin hanya welas asih dan mantan dewa tua yang dapat bersaing dengan Anda. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya berubah. Sui Gujin berkata, kekuatan massa tidak terkalahkan, tetapi tergantung pada apakah Anda dapat memobilisasi massa. Sambil berbicara, dia menatapnya dan berkata, ingat, jangan bertanya kepada orang lain tentang pesanan Anda di masa mendatang. Sama seperti di dunia sekuler, seorang pria tidak boleh bertanya kepada seorang wanita pertanyaan bodoh seperti apakah dia mencintaimu atau tidak. Anda harus terlebih dahulu bekerja keras untuk menjadi luar biasa. Ketika Anda memiliki uang dan kekuasaan, maka Anda seharusnya tidak mempertimbangkan apakah orang lain mencintaimu atau tidak, tetapi apakah orang lain layak mencintaimu atau tidak. Bab 1436, sangat kecewa, semangkuk mie panas pun dibawa. Setelah bos meletakkan semangkuk mie, dia mengambil mangkuk dari kedua orang itu. Dari awal hingga akhir, senyum cerah tersungging di wajahnya. Dua orang di depannya makan beberapa mangkuk mie berturut-turut, pasti karena makanannya lezat. Sui Gujin membawa semangkuk mie panas di depannya. Dia mula-mula mengambil mangkuk dan menyeruput sup mie itu perlahan. Gerakannya sangat anggun. Setelah meminumnya, dia mulai memakan mie tersebut. Baginya, makan mie adalah hal yang sangat baru, dan makan mie bersama seorang pria adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Karena dia adalah orang yang sangat menghargai waktu. Sejak dia berkuasa, peradaban Suming adalah segalanya baginya. Dia merencanakan masa depan peradaban Suming setiap hari. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berbelanja dan makan mie? Jika Ye Guan tidak terus mengundangnya kali ini, dia tidak akan tertarik untuk keluar. Namun, sekarang dia merasa ada baiknya untuk memperlambat langkahnya. Di samping itu, Ye Guan berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata Sui Gujin. Baginya, perkataan Sui Gujin bukanlah sebuah pencerahan, karena sebenarnya dia sudah pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi belum pernah memikirkannya secara mendalam. Setiap orang seringkali memiliki hal-hal dalam hatinya yang tidak ingin dihadapi. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini kepada Sui Gujin hari ini terutama karena dia benar-benar sedikit lelah. Dia harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya, menghadapi pemilik Dadao Pen, dan juga menghadapi ordonya sendiri. Tidak peduli ordo manapun, semuanya menyita banyak energi dan usahanya. Baginya, kemampuannya saat ini sebenarnya telah mencapai batasnya. Karena dia tahu betul bahwa sekali pemilik Dadao Pen mengambil tindakan, dia tidak akan mampu bersaing dengannya dalam kondisinya saat ini. Pemberontakan, dia ingin melawan. Tetapi seperti yang dikatakan Sui Gujin, bahkan jika dia sekarang sepenuhnya menyatukan ketiga garis keturunan, dia mungkin tidak akan dapat mengalahkan pemilik Dao Pen. Belum lagi pemilik Dao Pen, dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan para penguasa peradaban yang tidak pernah muncul. Ketika orang mencapai usia paruh baya, mereka merasa sangat tidak berdaya saat memikirkan masa depan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku ingin kembali ke Bima Sakti. Sui Gujin menatapnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya merasa sedikit lelah dan ingin beristirahat dengan baik. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Ye Guan merasa sedikit kecewa dan kehilangan. Tetapi kemudian dia berpikir, ini urusannya sendiri.
bagaimana dia bisa meminta orang lain membantunya? Seperti yang dia katakan, hanya ketika Anda cukup baik dan cukup kuat, orang lain akan benar-benar mengakui Anda. Ye Guan menyingkirkan kemerosotan moralnya yang terdahulu. Dia menatap Sui Gujin dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih mau makan?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengeluarkan kristal peri dan meletakkannya di atas meja. "Kalau begitu, ayo pergi." Kedua pria itu bangkit dan pergi. Pada saat ini, bos tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Nyonya, apakah makanannya enak?" Wanita, alis Sui Gujin langsung mengernyit, dan kerutan di dahinya memancarkan aura keagungan tanpa ada rasa marah sama sekali. Sang bos langsung ketakutan dan menggigil. "Nyonya, ada apa?" Melihat Sui Gujin terlihat sedikit aneh, Ye Guan berkata cepat, "Tidak apa-apa, kami makan dengan baik, pergilah dan bekerja." Sambil berkata demikian, dia menarik Sui Gujin menjauh. Setelah berjalan beberapa saat, Sui Gujin terlepas dari tangannya, dengan lapisan es di wajahnya, dan rasa dinginnya bisa terasa bahkan sejauh 3 kaki. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan seuntai permen hau dan menyerahkannya padanya. "Cobalah, ini adalah buah dao hulu dari Bima Sakti." Sui Gujin mengabaikannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba saja." Sui Gujin masih mengabaikannya dan berjalan cepat pergi. Ye Guan tidak punya pilihan selain mengikuti. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Akademi Guangxuan. Aula dalam, Sui Gujin berjalan ke meja tempat Muki bekerja dan duduk sambil membolak-balik dokumen kenangan di depannya. Muki berdiri dengan hormat di samping, merasa sedikit gugup. Menghadapi Sui Gujin, dia benar-benar sedikit takut. Wanita ini tampaknya dapat melihat isi hati orang-orang. Setelah beberapa saat, Sui Gujin berkata, "Mari kita bicarakan keuntungannya terlebih dahulu. Selama kurun waktu ini, alam Guangxuan telah stabil dan damai. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Namun, dalam hal memobilisasi massa, Anda belum melakukannya dengan cukup baik. Anda terlalu baik dan suka menunda-nunda." Mu Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Sui, saya khawatir jika terlalu banyak akan menimbulkan efek sebaliknya." Sui Gujin memandang Mu Yu. "Berapa banyak kaisar alam semesta Guangxuan yang ada sekarang?" Mu Yi berkata, "Ada 372. Sui Gujin bertanya, "Berapa banyak di antara kalian yang ada di 10 tanah terlantar?" Mu Yi berkata, "Ini." Sui Gujin menatapnya. "Apakah kau tahu berapa banyak waktu yang dimiliki dekanmu sekarang?" "Dia tidak punya banyak waktu, kuil dewa akan segera muncul. Pada saat itu, pertempuran dao besar akan dimulai, dan lawan misterius yang tak terhitung jumlahnya akan muncul satu demi satu. Apakah kau akan menonton saja sementara dekanmu pergi ke pertempuran dao besar?" Tanpa menunggumu berbicara, dia melanjutkan, "Apa maksudmu dengan terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit? Siapa yang memberi mereka semua yang mereka miliki sekarang? Itu diberikan oleh dekan. Bagaimana mungkin ada orang yang hanya menerima tanpa memberi? Jika ada orang seperti itu, mengapa mempertahankannya?" Mu Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Roh." Di sampingnya, waktu dan ruang sedikit bergetar, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Sui Gujin berkata, "Mulai sekarang, kamu sisihkan barang-barang yang ada dan bawa orang-orangmu untuk mengambil alih kabinet sementara Akademi Guangxuan." Wanita bernama Ling itu membungkus sedikit dan berkata, "Ya, Tuan." Wajah Muki menjadi sedikit pucat. Sui Gujin sedikit marah. Pikiran,
Pikiran seluruh alam semesta Guangxuan belum bersatu. Itu sungguh bodoh. Jika orang-orang di bawah tidak menyadari bahwa minat mereka saat ini terikat pada dekan, maka tidak peduli seberapa banyak yang Anda lakukan, itu akan sia-sia. Sifat manusia memang seperti ini. Sedikit kebaikan akan menimbulkan kebencian, dan hanya sedikit orang yang benar-benar tahu bagaimana cara bersyukur. Mu Yu berkata dengan suara gemetar, "Tuan Sui, tolong beri aku kesempatan lagi." "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sui Gujin menatap lurus ke arah Mu Yu, tanpa ampun. "Apa yang kukatakan kepadamu saat pertama kali bertemu denganmu? Tidakkah kau menyadari bahwa aku memberimu kesempatan saat itu?" Mu Yu berkata dengan suara gemetar, "Tuan Sui, aku..." Sui Gujin menggelengkan kepalanya. "Bukannya kamu tidak mau melakukannya, tetapi kamu tidak punya kemampuan. Pemikiranmu saat ini masih pemikiran keluarga. Kamu hanya bisa melihat masa kini dan hanya ingin hidup damai. Tetapi kamu tidak bisa melihat jauh ke depan, apalagi dari sudut pandang dekanmu. Jika kamu hanya mengelola satu akademi atau satu prefektur, itu hampir tidak cukup. Tetapi jika kamu mengelola seluruh alam semesta, itu jauh dari cukup. Demi wajah dekanmu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti orang-orangku untuk belajar. Jika kamu belajar dengan baik, kamu akan tinggal. Jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu akan pergi." Mu Yu berkata dengan gembira, "Terima kasih, Master Pavilion." Sui Gujin berjalan ke meja terdekat. Dia mengamati tugu peringatan itu dengan indera spiritualnya, dan semua isinya muncul dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Ling. Mulailah dengan para siswa akademi. Para siswa ini memiliki kompleks pemujaan untuk dekan dan lebih bersemangat. Kita harus membuat semua orang di alam semesta Guangxuan memahami satu hal. Jika dekan mereka gagal, semua yang mereka miliki sekarang akan hilang, dan negeri lama tidak akan menoleransi mereka. Ini bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi fakta. Ling berkata dengan hormat, "Tuan, tenang saja, saya akan mengurusnya." Sui Gujin mengangguk, lalu menatap Ye Guan, "Berikan menara kecilmu padaku." Ye Guan membuka telapak tangannya, dan menara kecil itu terbang di depan Sui Gujin. Sui Gujin menyerahkan menara kecil itu kepada Ling. "Bawa Guan Xuanji ke menara kecil." Ling mengambil menara kecil itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Energi spiritual alam Guangxuan berasal dari tanah lama." Sui Gujin berkata dengan tenang, "Tentu saja kami akan menerima mereka bersama-sama." Di samping, kelopak mata Muki berkedut saat mendengarnya, dan kemudian tatapan rumit melintas di matanya. Rilisan dan koleksi ini memperoleh energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari tanah lama secara cuma-cuma. Ling mengerti segalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mundur dengan tenang. Sui Gujin menatap Mu Yu. Mu Yu mengerti, membungkuk dalam-dalam, lalu mundur. Sui Gujin menatap Ye Guan. "Bolehkah aku mengkritikmu?" Ye Guan mengangguk, "Bisakah kamu bersikap lebih lembut?" Sui Gujin berdiri dan berkata, "Saya sangat kecewa." Ye Guan tercengang. Sui Gujin berhenti berbicara dan tampak cemberut. Ye Guan menghampirinya dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu ingin mengatakan sesuatu yang tajam kepadaku karena kamu sedang memikirkanku. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau." Sui Gujin menatapnya, "Kita hanya rekan sementara, bahkan bukan teman. Beberapa kata terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Jika kamu tidak tahan, itu akan buruk bagi kita semua." Ye Guan berkata, "Jangan seperti ini." Sui Gujin menatapnya lama dan berkata, "Saya kecewa karena Anda kurang berani dan tidak punya cara yang kuat.
Maaf saya terus terang. Tetapi alam semesta Guangxuan yang Anda kelola hanyalah gerombolan. Jika Anda tidak meminta bantuan, Istana Abadi dapat menyapu Anda. Masalahnya di sini bukan hanya Anda tidak punya cukup waktu, tetapi lebih pada masalah Anda sendiri. Anda benar-benar seperti anak kecil, hidup dalam fantasi tentang masa depan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Anda harus memahami bahwa Anda ingin membangun sebuah tatanan, dan tatanan apapun dibangun di tengah-tengah gunung mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bahkan tidak dapat menyatukan kekuatan internal Anda sendiri, bagaimana Anda dapat melawan kekuatan luar? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat tugu peringatan di depannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lihatlah tugu peringatan ini, mereka semua membicarakan kepentingan mereka sendiri. Ada banyak sekte dan keluarga, dan mereka semua membuat perhitungan sendiri. Bahkan tanpa invasi musuh eksternal, dalam waktu 100 tahun paling lama, masalah korupsi internal Anda akan cukup membuat Anda pusing. Dan kekuatan iman orang-orang ini tidak banyak berguna bagi Anda sekarang, karena iman mereka tidak murni. Kekuatan iman yang tidak murni ini tidak apa-apa jika menyangkut orang biasa. Tetapi jika menyangkut orang-orang hebat, kekuatan iman Anda akan runtuh hanya dengan satu sentuhan tombol. Pada titik ini, dia menjadi emosional, dan melanjutkan, juga, kamu seharusnya tidak menyalahkan siapapun. Musuhmu kuat, tetapi pernahkah kamu berpikir tentang betapa mengerikannya jari-jari emas yang diberikan keluargamu? Ambil contoh menara kecil ini, jangan bicara tentang masa lalu, mulai dari 10 tanah terlantar. Jika aku jadi kamu, aku pasti bisa menciptakan peradaban yang mengerikan. Mereka sangat lemah. Tetapi jika kamu benar-benar melatih mereka dengan baik dan membuat kekuatan iman mereka cukup murni, kekuatanmu saat ini dapat ditingkatkan setidaknya 20 kali lipat. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan sekarang? Sambil berkata demikian, dia duduk dengan marah. Saat kita makan mie tadi, kamu menanyakan hal itu kepadaku. Aku tahu kamu ingin aku membantumu. Tetapi pernahkah kamu berpikir tentang berapa lama kita saling mengenal? Kita hanyalah pasangan. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan, tetapi hubungan kita hanyalah sebuah kemitraan. Bagaimana kamu bisa membiarkanku mengatakannya? Itu tidak enak didengar dan menyakitkan hati. Jika aku berbicara terlalu banyak, itu mungkin membuat semua orang tidak senang. Xiao Hun tiba-tiba berkata, Nona Sui, masalah yang Anda sebutkan memang benar, tetapi tuan muda kita juga memiliki kelebihan. Misalnya, dia sebenarnya sangat menyukai Anda. Tidak bisakah Anda merasakannya? Saya juga bisa merasakannya. Ye Guan, Sui Gujin langsung berdiri, merasa malu dan marah. Kau, apa yang kau bicarakan? Lagi pula, ada yang salah dengan pedangmu? Siapa yang membuatnya untukmu? Kau dibuat oleh bibinya. Kau sangat diberkati oleh alam. Terlahir untuk melanggar semua prinsip dan hukum. Sungguh eksistensi yang menantang surga. Tapi apa? Aku sudah menyelidikinya. Kau sudah dipatahkan beberapa kali, kan? Jiwa kecil, Sui Gujin sangat marah mendengar kata-kata Xiao Hun sehingga dia tampak sedikit bingung. Di mana menara itu? Keluarkan menaramu, itu juga bermasalah. Xiao Ta, Sui Gujin ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba wajahnya memerah, dan darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Kemudian, semua pakaiannya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Ye Guan terkejut, dia berkata cepat, itu garis keturunanmu yang misterius. Kau seharusnya tidak marah. Sebelumnya, garis keturunan gila dan garis keturunan fana hanya menekan sementara garis keturunan misterius.
lalu membiarkannya menyerapnya perlahan-lahan. Tetapi sekarang, begitu dia marah, darahnya mendidih, dan garis keturunan misterius itu langsung terbangun. Ye Guan melambaikan lengan bajunya dan menutup lapangan. Dia segera memeluk Sui Gujin dan bertanya dengan gugup, "Bisakah kamu menahannya?" Alis Sui Gujin berkerut erat, tubuhnya seperti kejang, dan kulitnya mulai bernanah sedikit demi sedikit. Karena jaraknya terlalu dekat, pakaian di tubuhnya terbakar berkeping-keping oleh kekuatan garis keturunan misterius itu. Ye Guan cepat-cepat menempelkan dahinya ke dahi wanita itu. "Cepat, mari kita bergabung." Sambil berkata demikian, dia melepaskan indera spiritualnya. Sui Gujin memalingkan kepalanya dengan keras kepala. "Tidak." Wah, Ye Guan menepuk pantatnya dan berkata dengan marah, "Sudah saatnya, jangan marah lagi. Cepatlah." Sui Gujin melotot ke arahnya, matanya penuh amarah. Ye Guan tahu bahwa dia hanya akan menanggapi kata-kata yang lembut dan tidak akan menanggapi kata-kata yang keras. Jadi dia berkata dengan lembut, "Maaf, tolong jangan marah. Aku tidak akan membuatmu marah lain kali." Su Gujin menatapnya dengan gugup hingga butiran keringat muncul di dahinya. Jantungnya berdebar kencang. Dia memalingkan kepalanya dengan keras kepala, masih menolak untuk bergabung. Ye Guan memeluknya dengan lembut dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu, jika bukan karena bibi dan ayahku, kalian tidak akan datang untuk bekerja sama denganku. Dan kalian tidak akan mau terlibat apapun denganku. Kalian bergabunglah denganku terlebih dahulu. Dan ketika kalian pulih, aku akan memberimu kebebasan." Setelah hening sejenak, Sui Gujin memasuki lautan kesadaran Ye Guan. Tak lama kemudian, darah misterius dalam tubuhnya kembali dialirkan ke dalam tubuhnya oleh Ye Guan. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berkedut hebat. Seluruh tubuhnya merah seperti api, dan dia merasakan sakit luar biasa. Ye Guan menahan rasa sakit yang parah, dan dengan lembut membelai Sui Gujin dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah gaun menutupinya, dan dia berguling ke samping kesakitan, menjauh darinya, karena pada saat ini, keinginannya sedang paling lemah. Dia tidak dapat menahan darah gila dan darah misterius itu. Dan dia mungkin melakukan apa saja. Sui Gujin perlahan menoleh untuk melihat Ye Guan yang tengah kejang-kejang kesakitan tidak jauh darinya. Dan pandangannya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Bersambung.